Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab salam Bunda Anti pagi hari ini, Bunda Anti doakan menjadi pengusaha sukses, rezekinya bertambah. Ayo, siapa yang belum hadir di Instagram? Ngobrol asik di siang hari lagi nih bersama Bunda Anti. Ayo, Ratna Dewi, Waalaikumsalam Bunda Anti. Oke, Bunda Anti lagi salam-salam dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir. Ayo Bunda tunggu dulu ya. Bunda Anti tunggu dulu yang sudah sampai 200 nih yang menonton live-nya, kita mulai kelasnya Venia ya. Kita tunggu dulu nih. Ayo Bunda Anti kasih lambaikan tangannya nih, ayo. Hari ini keren nih, kita ngobrol sama Bunda Venia nih tentang membangun bisnis baby and mom care. Pokoknya kalau siang-siang gini ya, yang pasti kerjaan rumah udah selesai kalau Bunda Anti ya. Bunda Anti pagi-pagi udah nyuci, udah masak, udah bebenah, udah olahraga. Jadi kalau jam 11 ini lagi santai. Sambil nunggu jam makan siang karena udah masak gitu. Ya, karena tugas Ibu Anti, Bunda Anti itu adalah ibu rumah tangga. Nah, jadi kerjanya ya gitu di rumah bebenah ya. Tapi punya bisnis. Nah, yang hari ini kita akan ngobrol asik nih. Bunda kasih, wah alhamdulillah nambah terus nih yang lagi mau Instagram live-nya bareng Bunda Anti dan Venia nih. Apa kabar Venia? Sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda Anti gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bunda Anti juga. Alhamdulillah. Oke, kita salam-salam dulu ya. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam kita. Pokoknya yang hari ini nonton live Instagram Bunda Anti doakan menjadi pengusaha sukses. Rezekinya berlimpah, diberi kesehatan, dilancarkan semua urusannya, dan yang paling penting adalah kita sehat. Nah, karena kalau kita sehat, insya Allah ya, kita bisa mencari rezeki ya, kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita, dan yang paling penting adalah kita selalu happy. Waalaikumsalam Bunda. Waduh, ada Bunda Nurul, alhamdulillah. Oke, ya kita mulai saja Venia. Terima kasih untuk Venia nih. Kebetulan Venia dari Lombok nih, dari Mataram. Mau kita datangkan jauh-jauh ya. Karena kalau kita bisa kenapa? Lombok Timur, bukan di Mataram. Lombok Timur. Oh, salah ya, Lombok Timur. Waduh tuh, Bunda Ati belum sampai ke tempatnya Lombok Timur nih ya. Bunda Ati masih sekitar Mataram aja nih ya. Orang Lombok coba tolong hadir yang orang-orang Lombok di Instagram live hari ini. Ya. Ada orang Lombok ini. Ya. Oke, Venia, boleh silakan memperkenalkan diri dan apa aktivitasnya saat ini, dan yang paling penting adalah apa sih tipsnya nih membangun bisnis baby and mom care? Oke, silakan boleh cerita apa aja yang Venia mau ceritakan bersama sahabat Exco. Ya, silakan sayang. Ya, terima kasih Bunda waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Semoga semua selalu dalam lindungannya. Amin. Di sini sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri. Nama saya Venia Tristiarani, ahli media kebidanan. Umur saya 27 tahun. Di sini pekerjaan saya sehari-hari ibu rumah tangga plus pembuka baby spa di rumah. Di sini pada siang hari ini mungkin saya sedikit cerita awal mula saya membuka baby spa yang diperuntukkan untuk ibu rumah tangga yang seperti saya yang nggak kerja di pelayanan ya Bun ya. Mungkin di sini saya sedikit bercerita tentang awal mula saya membuka baby spa. Dulu saat awal mengikuti pelatihan baby spa tahun 2018 ya Bun nanti ya. 2018 ya? Waktu itu. Oh, pertama di Lombok. Iya, 2018. Ya. Pertama di Lombok, waktu itu bulan April kalau nggak salah.
Ya, di situ selesai saya mengikuti pelatihan. Waktu itu pelatihannya 2 hari di Hotel Madani kalau nggak salah. Di situ saya benar-benar mengikuti pelatihan itu sampai apa? Buku full Bun ya. Sedikit-sedikit tentang apa yang dijelaskan Bunda, bahkan saya rekam masih jelas di kepala dan HP saya yang isinya apa? Pelajaran-pelajaran Bunda Ati saat waktu pelatihan. Di situ semenjak selesai mengikuti pelatihan, nyampe rumah kan pulang, waktu itu malam selesai pelatihan. Nah, malamnya sebelum tidur saya berpikir, Bun, oh apa ya yang saya akan kerjakan setelah saya mengikuti pelatihan baby spa ini gitu. Akhirnya ya gitu Bun, mikir. Soalnya waktu itu di Lombok Timur, di Lombok, khususnya di Lombok Timur, baru hitungan jari Bun yang buka baby spa. Waktu itu Oh, kalau nggak salah baru dua yang dua. kebetulan teman saya juga yang udah buka gitu ya. Waktu itu cuma 2 orang. Terus ya udah diajakin sama teman kan. Waktu itu ayo Pen mulai dong gitu. Akhirnya mulailah Bun. Waktu itu kebetulan saya ada sepupu kan baru selesai lahiran, pas exam pertama mengaplikasikan apa ilmu yang saya dapat di sepupu. Waktu itu kebetulan baru selesai lahiran umur 2 mingguan, ya udah saya nawarin diri aja Bun sama bundanya, udah bawa oil sendiri nih ke rumah yang kita mau jengukin. Akhirnya langsung aja gitu saya izin sama bundanya kan. waktu itu eh, Waktu itu bundanya memang bunda dari sepupu saya itu minta dipijet juga kan karena ditahu baru selesai pelatihan, ya udah tak pijet Bun. Nah, dari situ dikasih testi kan sama sepupu, besok paginya ternyata rewelnya udah nggak nggak lagi gitu. Jadinya udah nyaman banget bayinya selesai dipijat. Akhirnya dari situ udah mulai pede, Bun. Berarti dari satu pasien itu dari yang sepupu ya awalnya. Jaringan. Jaringan Evenia sepertinya nih. Ya, jadi awalnya Venia ini praktek langsung sama sepupunya. Waduh, ini memang lebih asik ya. Apalagi sepupunya udah kenal gitu kan. Bunda Venia ini bidan gitu. Jadi dengan seperti itu memudahkan Bunda Venia juga pada saat praktek di pasiennya gitu. Seperti Bunda Venia hilang ini sinyal, ya nggak masalah ya. Tetap kita jalan saja gitu ya. Jadi kenapa Bunda Anti hadirkan Bunda Fedia hari ini ya, jauh-jauh dari Lombok. Kebetulan Bunda Fedia ini ada posisi di Lombok Timur gitu ya, yang memang notabene tadi kata Bunda Fedia masih banyak ibaratnya di kampung itu masih sedikit yang buka baby spa gitu ya nggak. Nanti kita tanya-tanya yuk, gimana tuh berhadapan dengan banyaknya persaingan di bukan persaingan ya, malah ya sedikit ya, malah belum dikenal di daerah Lombok ini gitu ya. Jadi gimana nih Bunda Venia kok bisa sampai akhirnya kok pasien itu nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi alasan Bunda Anti ngundang Bunda Venia itu saat ini adalah karena banyak banget yang bilang Bunda Venia gini, Bunda Anti pasiennya rame banget. Bunda Anti saya kebingungan ini nolak-nolakin pasien. Alhamdulillah ya. Kalau dulu awalnya bingung memulai dari mana, sekarang bingung nolakin pasien karena kenapa? Karena pasiennya udah ngantri ya. Jadi 1 bulan udah daftar terus gitu ya. Padahal sebenarnya Bunda Venia masih apa namanya masih ada pasien-pasien sebelumnya gitu, tapi udah banyak yang daftar lagi gitu. Kenapa? Karena ini banyak yang cocok gitu ya, bahasa cocok tuh kenapa repeat order lagi. Ini yang Bunda nanti pengen sharing bersama para alumni EBSCO hari ini ya. Kenapa kembali lagi? Setiap orang punya pengalaman, punya cerita, ya nggak? Dari inspirasi mereka mungkin bisa menjadikan sebuah tambahan ilmu, ya pengalaman juga buat sahabat-sahabat EBSCO. Oke, sambil Bunda Fanianya belum hadir ya, Bunda Anti akan kasih lambaian tangan. Alhamdulillah ada Bunda Fen, ada Bunda Vina, Efko Jateng, Efko Produk, ada Wiwin, waduh, ada Bu Cornelia, Widi, wah, Nopianti, ya, wah hadir semua, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bunda kasih lambaian tangan nih. Hmm.
Ya, boleh sambilan itu di chat mau pertanyaan boleh sambil menunggu sinyalnya Bunda Venia belum hadir ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya-tanya nanti bisa ditulis di chatnya gitu kan. Yang pasti dalam berbisnis itu kita selalu belajar dan belajar ya sayang ya, jangan cepat puas gitu ya. Nah dengan dihadirkannya live Instagram ini maksud Bunda Anti adalah agar teman-teman yang lagi down, yang lagi merasa aduh kok Bun, saya kok bisnisnya biasa-biasa saja gitu kan. Aduh Bun, di masa pandemik ini bisnis saya tuh belum jalan maksimal ya enggak. Nah ini adalah satu-satu support ya, dukungan. Kenapa Bunda Anti tidak melepas teman-teman, tetap Bunda Anti akan memberikan sedikit sharing pengalaman gitu kan. Nah, untuk para sahabat EBSCO yang belum action gitu ya, agar yuk kita sama-sama belajar lagi, ngambil pengalaman dari setiap teman-teman kita yang sudah jalan gitu. Oke, kita tunggu Bunda Venianya sudah hadir kah? Seperti memang jaringan. Oke, Bunda nanti kasih lambaian tangan. Ya, yang pasti seperti Bunda Venia ini di Lombok kan mungkin masih di pedalaman gitu ya, maksudnya bukan di kota besar, tapi dia bisa kok eksis gitu. Jadi nggak ada kalimat yang, aduh saya tuh tinggalnya di kampung Bunda, aduh aku tinggalnya tuh, sudah hadir. Oke, lanjut lagi Bunda Venia. Nah, boleh sharing lagi cerita lagi. Tadi dari sepupu akhirnya bisa action. Nah, dari situ mulai kemana lagi nih? Mulai awalnya Bunda Venia akhirnya. Nah, semenjak udah pede spasi anak sepupu, ya udah Bun langsung aja langsung bikin apa kayak banner gitu kan buat identitas nama saya waktu home care. Waktu itu namanya Venia Home Care Baby Spa. Langsung aja gitu Bun bikin list treatment apa yang ada di Venia Home Care, terus harga segala macam. Pokoknya semenarik mungkin gitu Bun. Oke. Ya udah langsung aja saya action ke rumah-rumah. Alhamdulillah sudah 2018 saya mulai home care Bun ya. Waktu itu yang jelas selesai pelatihan saya langsung home care. Seminggu setelah pelatihan ya kalau nggak salah. Home care sampai 2020. 2 tahun 2 ya home tahunan care. saya home care Bun, dan alhamdulillah sudah dikenal banyak bunda-bunda di Lombok, khususnya di Lombok Timur. Iya, 2 tahun home care. Di situ udah mulai banyak banget kan Bun pasiennya Paling dari jauh dari jauh-jauh mana yang tuh Venia? saya nggak bisa jangkau. Waktu itu juga kendala lagi. Paling jauh saya pergi home care-nya ke Keruak Bun, di selatan sana. Keruak itu Lombok Selatan. Pokoknya di ujung situ dah Bun, tapi karena lagi Sinyalnya hamil sepertinya. besar kan dulu, jadinya cuma Oh, sempat lagi iya, hamil waktu itu. jadinya itu ya sampai 2 minggu sebelum lahiran saya masih home care Bunda sama suami, Wow, diantar keren. suami. Serius? Lagi Iya, hamil, kamu home bawa care pulang tetap ngambil. kemana-mana. Iya beneran. Iya, Oh, sampai boleh pasien-pasien diizinkan sama suami kamu. kita dulu itu sampai kasihan lihat perutnya udah besar kan. Iya, diizinkan tapi Oh mesti gitu, diantar sama suami. keren-keren. Tapi pasien juga nggak ini ya, nggak khawatir ya. Aduh, takut nanti. Tapi iya, iya. Tapi waktu itu karena hamil besar bunnya udah mau deket lahiran disuruh stop dulu sama orang tua. Besok aja lanjutnya lagi gitu. Soalnya takut kan karena hamil pertama. Terus akhirnya kamu terakhir home care itu pas hamil udah berapa bulan? Kenapa Bunda? Kenapa Bun? Terakhir kamu akhirnya kamu hamil dan kamu tetap home care sampai akhirnya berapa bulan kamu tidak home care lagi menunggu waktu persalinan? Ya, iya. Pokoknya 2 minggu Wow, sebelum saya 2 lahiran, minggu. saya stop dulu kan Bun, karena sambil nunggu. Iya, akhirnya semenjak setelah melahirkan, pas
saya baru selesai melahirkan itu Bun, banyak banget yang WA. Karena waktu itu udah bikin status gitu di Facebook. Kalau libur dulu dalam beberapa bulan karena masih jadi new mom kan, jadinya masih belum beradaptasi sama masih kecil. Tapi udah banyak banget tuh juga Bun Alhamdulillah. yang WA ke saya, ayo kapan nih gitu. Tapi masih belum bisa kan. Akhirnya si kecil anak saya umur 2 bulan ya kalau nggak salah, sebulan atau 2 bulan udah nerima pasien lagi saya Bun di rumah. Kamu ini anak keberapa? Hamil anak keberapa? Iya, hamil anak pertama. Anak pertama. Hebat. Bun. Iya, Waduh, keren-keren. Pejuang banget ini, pejuang keluarga banget ini ya. akhirnya ya gitu Bun langsung nerima pasien di rumah. Kalau di rumah kan di rumah orang tua kebetulan baru selesai lahiran kan ada yang megangin si kecil. Ya udah di situ saya suruh pasien-pasien datang ke rumah karena saya belum bisa home care. Dan seumur anak saya udah umur 6 bulan baru saya mulai home care Mm-mm. lagi Bun. Sambil cari-cari pasien lagi kan. Waktu itu kan lumayan lama kita hilang dari sosial media jadinya ditanya terus udah berhenti ya buka baby spa-nya, udah berhenti ya gitu. Tapi kita tetap jelasin kan karena kita masih belum beradaptasi sama waktunya. Nah, karena pasien kita banyak, alhamdulillah Bun, udah 2 tahunan ini, 2 tahun terakhir, banyak yang dari Kopang, dari Wah, Lingsar di Lombok Barat, Bun, pengen ya ke Allah dari Lombok sini, ke Barat ke Lombok Lombok Timur. Timur. Iya. Tapi saya kan nggak bisa jangkau kan, dengan posisi saya masih mengasih. Ya, banyak yang mau ke sini, banyak yang mau didatengin maksud saya. Banyak mau didatengin karena itu karena keterbatasan waktu juga kan nggak dikasih sama suami, nggak dikasih sama orang tua, akhirnya Bismillah saya buka baby spa kan Bun di rumah kebetulan rumah mertua banyak kos-kosannya kan. Saya manfaatin lah satu kos-kosan yang lumayan luas ruangannya. Ya ini tetap Oh, kita live ini Bun. Alhamdulillah alhamdulillah. walaupun masih kecil, Amin. Insya Allah Berarti kamu berkah. saat ini usahanya ini di rumah ya, berarti ya? Iya, Oh, tetap home sama home care care. juga Bun tetap. Berapa sekarang timnya? Ada punya tim kah? Iya. Belum, Bon. Lagi nyari sih ini sebenarnya, tapi kebetulan banyak teman-teman yang nanya, kapan nih buka baby spa pelatihannya, Ven? Katanya gitu. Oh, Nanti gitu. kita mau udah join gitu. Makanya rencana insya Allah tahun besok pengen ngajak Oke, teman keren, keren. biar Oke, makin amin, besar, amin. amin. Nah, rencana kamu ke depannya nih di Lombok Timur ini kan belum terlalu banyak nih, ya kan? Nah, rencananya pasti punya. Udah Oh, udah mulai mulai banyak, banyak. Bon, sekarang. Ah, Iya, udah alhamdulillah. mulai Bagaimana banyak. menghadapi persaingan kamu itu? Wes ciri Punya ciri khas khas. sih, kalau menurut saya ya. Seperti apa Karena bedanya nih? sama pengalaman juga, Bun. Sama pengalaman sih. Karena kalau bunda-bunda biasanya yang mau pijat anaknya, nanya nih, eh, Mbak pijatnya lulusan apa gitu. Biasanya sekarang kan bunda-bunda di rumah udah pinter nih nanya. Terus biasanya nanya udah berapa lama bukanya gitu. Biasanya kan orang nyari yang sudah lama buka, Bun, yang pengalaman sudah banyak, alhamdulillah. Ya tetap Es optimis. keren. Tetap optimis, penting-penting banget benar. Amin. Berarti kamu nggak takut Iya, lah rezeki nggak tertukar ya sayang ya. iya, itu benar. Harus punya pikiran kalau rezeki nggak akan ketukar, udah porsinya masing-masing, Bun ya. Kalau takut malahan kita nggak bisa apa ya, bikin sakit hati aja gitu, Bun. Nggak bagus juga buat, iya. Pokoknya mesti Jelas ikhlas keren, lah, keren, keren. semua Inilah rezeki udah ada modalnya yang kita ngatur. sebagai entrepreneur ya, kembali lagi jiwa ikhlas dan jiwa yang selalu ingin bermanfaat itu dulu yang ditanamkan ya. Karena kalau kita hanya berpikiran pesaing itu ada sesuatu yang menakutkan, itu akan membuat kita jadi ketakutan sendiri ya. Tapi persaingan itu adalah sesuatu yang positif ya. Maksudnya apa? Ya, Bermitra. Ya, berbisnis itu harus bermitra, kita ya bekerja iya benar. sama gitu. Tapi kita punya ciri khas, kata Bunda Venia nih ya, punya ciri khas nih, jangan sampai mirip sama tetangga sebelah ya.
Salah satu ciri khasnya apa nih? Misalnya contohnya kita tetap ada namanya edukasinya ya. Kayak Bunda Venia udah punya pengalaman ya. Ini kan nilai tambah gitu kan. Mungkin orang baru sebulan 2 bulan buka baby spa. Bunda Venia udah dari 2018. Nah ini kan udah pasti berbeda gitu ya nggak gitu. Keren-keren. Nah awalnya itu berarti Bunda Venia ini home care ya awalnya ya. Home care 2018, Iya, lalu oke. pas melahirkan karena kondisi punya anak ya, jadi Ya, menyusui, kebetulan cuma istirahat sebentar. istirahat. Nah, kebetulan mertua, Istirahat betul. sebentar aja, Bun. Berapa Kebetulan bulan mertua gitu. punya tempat, akhirnya punya klinik akhirnya sekarang. Berapa Hmm, sehari pasien paling banyak sayang? Alhamdulillah. Waktu itu pernah paling banyak 17, Bun, Wow, sehari. 17. Dari pagi Itu sampai gimana sore. ngatur waktunya? Iya, saya sendiri. Sendiri, Bun, langsung jos. Sendiri 17 orang, 17 bayi ini baby. Pijat bayi Iya, aja sama ada 17 baby orang. spa. Ada bundanya juga, Bun. Tapi kalau bunda biasanya saya batasin sampai 4 Banyaknya apa sehari. kalau ibu? Kalau bayi biasanya kalau ibu banyak yang paket dewasa, Bun, yang nggak hamil, nggak menyusui kan, yang masa sterilisasi. Sama banyak juga sih yang ibu menyusui. Oke, keren-keren. Tapi bayi banyak juga ya? Lebih banyak pijat bayi berarti ya? Alhamdulillah banyak juga. Bayi banyak. Berapa kamu tarif di Lombok Timur itu? Sekali pijat bayi sayang? Ya kalau baby massage saya mengikuti lingkungan, Bun, ya, nggak bisa maksain Ah, kalau beda dengan di Mataram. Kalau di sini baby massage saya patokin harga 35 sampai 35 40 sampai ribu. 40 ribu. Oke. Nah, itu Yang pijat baby bayi aja. massage Kalau aja pijat terapi? 40 ribu. Iya, kalau terapi 80 karena pakai alat kan, Bun. Kalau pijat terapi berapa? 80, Bunda. Oh, delapan 80 puluh ribu ribu. pijat terapi. Jauh ya harganya ya? Mm-mm. Iya, Oke, kalau di silakan Mataram sahabat nggak Exco yang anu, ingin Bun. bertanya. Beda. Ini sinyalnya Bunda Venia emang agak putus-putus Bunda Venia, jadi kurang pas sinyalnya ini. Berarti per bulan sekarang pasien ada berapa total semua? Kenapa, Bunda? Satu bulan sekarang pasien total berapa semua? Satu bulan pasiennya total. Eh, Sehari biasanya 35-an Per gitu, bulan? Bun, sekarang. Kalau sebulan ya bisa sampai berapa ya? 3. Kalau dihitung rata-ratanya, Bun, misalkan 5 sehari misalnya, berarti kali 30. 150. Tapi waktu bisa juga nggak anu, Bun. Biasanya kalau pasien saya itu nggak, maksudnya alhamdulillah memang kalau lagi apa rame-ramenya setiap hari, tapi biasanya ada jedanya gitu loh, Bun. Kadang-kadang saya nggak bisa karena saya ada kegiatan gitu. Tapi alhamdulillah ada aja, Alhamdulillah. Bun. Ya itulah, kembali lagi ke fokusan sayang. Ya, saat kita fokus, otomatis kita tidak akan bingung orang nyari kita gitu. Saat orang mencari pijat bayi, mencari baby spa, ya taunya Venia gitu. Kenapa? Karena Bunda Venia itu pasti udah orang udah Ya, taunya adalah is baby spa misalnya gitu. Kefokusan lagi sayang. iya. Alasan kita buka baby spa juga, Bun, karena banyak pasien yang kita nggak bisa jangkau, Heeh, mereka ke sini. Banyak yang dari Mataram juga ke sini, sama heeh. dari Lombok Tengah. Ini ada Bunda Linda Tarto nih, Bunda Venia. Salut sama Bunda Venia katanya. Walau dengan harga yang di bawah tetapi tetap semangat menjalani. Padahal untuk baby massage menghabiskan waktu 20 menit paling sedikit katanya. Tetap Bunda ikhlas dengan harga segitu. Bener. Nah itu gimana tuh Bunda Venia nih? Dengan harga yang jujur di bawah ya 40 ribu gitu ya.
Tapi tetap Bunda Venia ikhlas nih melakukannya. Ini kenapa nih bisa seperti ini? Kenapa nggak Bunda Venia ngambil harga yang seperti pasarannya di Epsco misalnya di atas 75 misalnya? Itu gimana tuh menurut Bunda Venia nih? Karena apa ya Bun, kepuasan dari bundanya misalnya kalau udah selesai di treatment, biasanya malamnya atau besok paginya tuh ngasih tahu tuh bundanya, Alhamdulillah nih Bun, dari tadinya rewel, sekarang udah nggak rewel, tidurnya juga nyenyak sampai pagi gitu. Jadinya apa ya, Kepuasan. kepuasan sendiri gitu Bun ya. Jadinya apa sih? Ya, Wis uang kan nggak ternilai. keren. Yang penting, Keren-keren Bunda nanti demen nih kayak gini ya nggak? Biarkan uang yang mengejar kita aja ya Bunda Venia ya. ya benar. Wis Dikit-dikit lama-lama keren. jadi bukit Bun. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit, betul banget. Jadi masalah harga itu kembali lagi pasar ya, Iya, pasarnya Bunda Venia dimanapun bisa. Yang pasti adalah ini kepuasan hati yang tidak bisa dinilai gitu. benar, Ya, benar, saat kita bisa dihargai dengan orang, apalagi benar orang Bun. itu bisa merasakan manfaat dari diri kita, disitulah kita tidak bisa menilai apapun, cuma kita berterima kasih. Terima kasih ya Allah, aku sudah mendapatkan ilmu, ya nggak? Iya. Terima kasih ya Allah, aku diberikan kekuatan untuk bisa membahagiakan Mm, orang, dan yang paling penting adalah ya Allah, terima kasih aku diberikan waktu yang bahagia. Kenapa? Selalu ketemu bayi-bayi lucu, ya nggak Bunda Venia ya? benar, Bun. Iya, nggak meninggalin Wah, suami sama betul anak juga, Bun. Itu banget. yang terpenting. Betul, kerja Kita di nggak bela. rumah, nggak ninggalin keluarga, tapi tetap bisa menghasilkan. Oke, Iya, ini aku juga pernah mengalami dengan harga 35.000. Wah, tahun 2008, tapi karena saling berjalan, waktu harga nggak ada kenaikan, terus semangat Bun, rezeki nggak akan kemana, keikhlasan Bunda pasti dibalas Allah, amin. Waduh, terima kasih Bunda Linda. amin. Oke, silakan ada yang mau chat-chat lagi, mau bertanya ke Bunda Venia juga boleh, gitu ya. Karena kembali lagi kita dalam berbisnis kita jangan merasa puas ya, kita terus belajar dan belajar dari pengalaman Bunda Venia ini bisa kita ambil sebuah pengalaman pelajaran gitu ya, berapapun rupiahnya ya. Ini di sini kebahagiaan hati yang tidak bisa dinilai kata Bunda Venia. Oke, boleh lagi tip and triknya apa lagi nih Bunda Venia untuk membangun bisnis baby spa di awal? Benar. Oke, tip and triknya nih di awal Bunda Venia, bagaimana nih tip and triknya? Tip and Apa, Bun? triknya atau apa sih Tipis-tipis. perjuangan Bunda Venia membangun bisnis di awal tuh? Iya, oke. Halo, Tip Bunda. and Putus-putus. triknya atau perjuangan apa saja yang dilakukan Bunda Venia untuk sampai saat ini? Apa ya perjuangannya itu sih, Bun. Walaupun capek, kalau sudah lihat pasien banyak, Us, capeknya hilang ya, Bun kalau ya. sudah capek, ngeliat bayi seneng ya. Pokoknya tips. Iya, iya benar. Apalagi ketemu-temu bunda-bunda waktu itu juga apa sama-sama saling belajar kan. Waktu itu banyak juga Bun bidan-bidan yang senior yang pijat laktasi di tempat saya. Sampai saya minder Bun. Kenapa? Padahal bidan senior kan biasanya ya biasanya kan kalau bidan kita udah punya basicnya Bun ya. Tapi biasanya katanya bidan yang udah senior-senior itu udah apa beda aja gitu kalau dilakuin sendiri. Terus ternyata kamu percaya diri aja kan melayani Jadinya para bidan-bidan seniornya. ya percaya diri gitu. Iya. Ya bahkan dokter juga Bun kita pijat laktasi Alhamdulillah. juga. Banyak dokter Dokter. juga. Dan mereka puas ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Wes selalu repeat keren. Repeat repeat order order terus. lagi ya. Sampai anaknya udah besar, baby sampai Oh sekarang ya, setahunan. alhamdulillah. Ada punya kak cerita bayi-bayi yang lagi dipijat? Mungkin ada cerita lucu atau cerita yang perlu dibagikan bersama sahabat EBSCO sayang? Alhamdulillah.
Ada cerita Kenapa? kah yang bisa dibagikan untuk sahabat EBSCO yang lagi menonton live hari ini nih, punya cerita kah Oh, gimana sih menangani bayi-bayi saat dipijat menangis, atau mungkin ada pernah punya cerita sesuatu yang lucu kah? eh, Sinyalnya sepertinya masih putus-putus ya. cerita. Oh ya. Ada Bun, ada cerita nih. Eh, Kenapa tuh ceritanya? iya. Enaknya home care itu Bun, kalau pengalaman saya biasanya tuh bundanya kan mau treatment buat saat. Sinyalnya ya ini. Oke, yang nonton Instagram live hari ini, samakah sinyal Bunda Venia putus-putus? Sinyalnya masih putus ya. Halo Bun, Ya, cerita lanjut. udah. Eh, ada cerita sedikit Bun nih. Enaknya home care menurut saya, pengalaman saya, biasanya kan malamnya, misalkan malamnya bundanya kan apa? Reservasi dulu gitu Bun Heeh. modelnya. Kalau di baby spa saya reservasi dulu sebelum anu mulai. Jadinya malamnya itu biasanya Bunda Feni nih anak saya keluhannya batuk pilek misalnya. Besok ya bisa datang nggak ke rumah pagi? Oke, pagi bisa saya bilang gitu kan ngomongnya. Akhirnya nyampe sana Bun, udah nunggu tuh pasiennya kayak Opa Syandu. Ternyata udah sampai tujuhan gitu pasiennya. Pernah waktu itu sampai 10. 10 langsung itu pasiennya. Ya sampai 10 sampai sampai jadwal yang selanjutnya ngaret gitu Bun Numpuk, karena ya. nggak enak kan ditolak. Ya nggak enak ditolak jadinya ya udah lanjut aja karena dari apa mulut ke mulut gitu Bun. Apalagi waktu itu ibu-ibunya ikut ngelihat juga kan anaknya di spa. Jadinya ya udah ada saya ikutan nih, saya ikutan gitu. Jadinya sekalian aja Bun kayak posyandu gitu. Nah, kamu ngatur manajemen waktunya bagaimana dengan banyaknya pasien kayak gitu, sayang? Karena suami saya kebetulan kerja di rumah sakit Bun, kan piket-piketan tuh sistemnya. Jadinya misalkan kalau suami saya piket pagi, ya udah saya ambil pasien siang sampai sore Bun, biar si kecil ada yang jaga kan. Tapi kalau memang dia nggak mau nunggu saya, ya udah bisa ke tempat baby spa gitu. Nah, satu pasien dengan pasien yang lainnya gimana cara kamu ngatur waktunya? Kita janjian gitu Bun, misalkan hari ini pasien saya kebetulan 3 kan. Hari ini setelah nanti jam 3 pasien saya 3 misalnya. Yang pasien pertama kita jadwalin Bun, misalkan pasien pertama nanti saya datangnya jam 3 ya gitu. Nanti pasien kedua lanjut setengah 4 atau jam Oh 4 gitu. gitu. Berarti dengan kata lain lokasinya nggak berjauhan ya dari pasien satu dengan pasien berikutnya ya? Ya, biasanya searah gitu Bun, makanya kita buka reservasinya itu Oh searah gitu. searah gitu. Kalau memang kalau memang agak jauhan besok kita jadwalin biar ada temennya kan, biar sekali jalan gitu. Bagaimana di Lombok sana untuk tukang pijat kampung banyakkah? Banyak Bun, biasanya juga karena apa? Orang-orang kampung biasanya kan disuruh mertuanya kan. Waktu itu ada pasien saya, Bu Bidan ini anunya anak saya pernah dipijat gitu. Emang kenapa gitu? Kakinya dia kebetulan agak bengkok gitu kan Bun, semenjak dipijat sama yang orang apa ya? Orang yang tua-tua Hmm? biasanya kan. Kok makin bengkok gitu kakinya dibilang sama bundanya kan. Akhirnya saya lihat Bun benar, itu bikin dia Hmm. nggak seimbang berdiri kan. Jadinya trauma si kecilnya. Tapi alhamdulillah karena kita nyentuhnya juga kan dengan lembut beda dengan tukang pijet yang apa di kampung-kampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah anteng. Maka dari situ sekarang tetap dia pijet anaknya Oke. setiap bulan. Keren, keren, keren. Kita lihat lagi. Ayo, siapa mau bertanya? Boleh Bunda tipsnya dong buat Mam and Baby Spa di masa pandemi, kata Bunda Novi nih. Nompianti Lomo.
Tip buat mom and baby spa di masa pandemik nih Bunda Venia. Ada pengaruh nggak nih tip and triknya nih di masa pandemik apa yang dilakukan Bunda Venia nih di kliniknya? Biasanya kalau pandemi gini juga Bun banyak kan mau home care di Mm-mm. rumah-rumah gitu. Karena takut kan. Tapi sekarang kan di Lombok sudah agak agak kondusif. Sekarang cuma sekedar pakai masker atau sama apa? Pakai apron. Apron. Celemek apa apron aja kamu? Iya. Celemek. Oh, Oke. pakai celemek. Tapi kalau udah selesai pegang pasien Bun langsung Bersih-bersih. bersih-bersih dulu. Alhamdulillah juga, alhamdulillah juga Bun saat pandemi kemarin tahun Hmm? 2020 lagi rame-ramenya kan, waktu itu baru mulai buka tempat. Waktu itu nggak jadi, udah jadi nih ruangannya, Hmm. tapi ketunda dulu kan karena takut. Kebanyakan kan keluhannya batuk pilek gitu, jadi nggak berani. Oke, berarti protokol kesehatan aja ya. Tapi alhamdulillah, ya tapi semenjak itu Sempet pakai juga face ya. shield gitu juga Bun kan. Tapi alhamdulillah Amin, amin. selalu dijaga Allah kan, karena kita Betul, betul. niatnya juga bantu. Ya, Bunda nanti merasakan ya di masa pandemi itu memang jujur eh, sebenarnya sedih, tapi mau gimana ya memang ini sudah terjadi gitu kan. Jadi di awal-awal tuh Bunda Anti juga klinik tutup 3 bulan gitu kan, tutup 3 bulan. Akhirnya kita buka bulan Juni. Iya, Kita buka itu kita takut. jujur aja ke rumah pasien tuh kayak kita apa ya benda mati gitu ya, Iya benar. didisinfektan, disemprotin. Iya benar. Selesai selesai nanganin pasien langsung semprot-semprot. Udah gitu yang Takut lucunya kan? pasien-pasien tuh mintanya Bunda Anti mandi gitu. Jadi Iya. harus bawa baju salin gitu. Jadi mandi ke rumah Iya. pasien gitu kan, bawa baju Oh, salin gitu, bawa baju ganti gitu. Gitu. Ada lagi yang lucunya perjuangan. lagi sekarang-sekarang ini adalah bawa antigen. Jadi pasien itu sebelum kita masuk ke dalam rumahnya kita suruh antigen dulu. Jadi yang antigen kita itu pasiennya. Tes Aduh, dulu. deg-degan. Oh, iya. Kata terapis kok Bunda deg-degan kalau tiba-tiba positif gimana katanya. Soalnya antigen langsung pasien itu ibunya Benar. gitu kan. Ya udahlah kita terima aja. Yang penting tetap kita satu kita sehat. Jadi kalau kita mau ke pasien ya kita yakinkan kita sehat gitu Benar. ya. Kedua kita juga jelaskan kalau kita sudah menggunakan Iya. protokol kesehatan. Kembali lagi jangan tersinggung ya. Kalau diingetin sama pasien jangan tersinggung. Semua Benar. saling mencurigakan. Ya nggak gitu ya. Jadi terima aja. Benar. Awal-awal itu juga Bun saya waktu itu awal-awal itu juga Bun setiap saya home care selalu cuci tangan dulu ya gitu. Oh ya, saya cuci Eh, tangan. Udah disediain gitu sama bundanya kan karena takut. Biasanya ibu-ibu yang Iya betul, agak fanatik gitu kan. Maksudnya sedikit-dikit sedikit-dikit betul betul ya nggak takut. apa-apa. Yang penting kalau Bu Nati ya yakin kalau bayi itu sepertinya nggak akan kena COVID lah ibaratnya bayi itu suci ya nggak gitu ya. Iya. Bayi itu Iya, suci, Bun. bayi itu benar-benar Benar. fitrah. Jadi alhamdulillah Bu Nanti merasakan. Kenapa? Soalnya saya kan, Bun, buktinya saya pas pandemi benar-benar nonstop nggak apa maksudnya tetap terima pasien walaupun nggak memadai ya anunya Alatnya? apa alat pelindungnya tapi Alhamdulillah alhamdulillah dijaga nggak sama kena Allah COVID. nggak pernah Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. itulah kebukti kebesaran Allah gitu ya, karena kita kerja pakai cinta. Nah, kembali lagi ya, Bu Iya, Nanti saya sampaikan pakai cinta ya. Kalau kita kerja pakai cinta, kita pakai ikhlas, yakin deh, uang pasti ngejar kita. Yakin deh benar tuh kata kata Bunda Feni tuh bener benar Bun kan? benar ada pernah saya Sering. diganggu bunda Bun ya iya sering banget lah Alhamdulillah, alumni pokoknya Bunda paling sering senang kalau nanya alumni EBSCO yang sering konsultasi sama Bunda, senang Bunda ya, jangan malu, jangan segan ya. Kembali lagi dalam kita berbisnis, dalam apapun itu kan kita teman-teman butuh mentor ya, butuh teman curhat, ya nggak apa-apa, selagi memang Bunda nanti bisa bantu, insya Allah Bunda nanti bantu. Oke, ada lagi nih Bunda Feni, pertanyaannya dari Bunda Febrian Deni. Nah, Bun, cara gitu untuk menghadapi saingan kita yang semakin banyak gimana nih? Waduh, gimana Bunda Feni nih menghadapi banyaknya persaingan katanya Bunda Febri nih, ya kan? Karena sudah mulai banyak nih. sekali lagi Bun kayak di awal Apa pembicaraan tuh tipsnya Bunda Feni?
Ciri Ciri khas, khas, pengalaman. pengalaman, Oke. dan pengalaman. Itu sih Bun, jadinya kita punya apa ya, identitas diri aja gitu, agak pede, lebih pede terjun ke Oke, pasien-pasien. jadi Bunda Febri punya ciri khas ya, punya keunggulan kata Bunda Feni nih, ciri khasnya Hmm, apa gitu kan, yang sampai benar. mungkin ke pasien, ke treatment, ke terapis yang tempat lain mungkin nggak dimiliki sama di tempat Bunda Febri misalnya gitu. Jadi Bunda Feni tadi cerita adalah Benar ciri Bun, khas dan pengalaman yang tidak bisa, betul khas pengalaman, dan betul pengalaman. banget gitu. Sama Oh, oilnya juga sih Bun, pakainya apa termasuk ciri tuh? khas kan kalau saya. Oil Bun, Oh, oil EBSCO dong. oil Epsco. Oilnya juga Bun, setahu saya di Lombok Timur ini Bun, kayaknya cuma saya aja deh yang pakai yang khusus keluhan misalnya kayak gini, Iya. khusus batuk pilek kan, misalnya keluhannya batuk pilek ya udah saya pakai oilnya batuk pilek. Misalkan anaknya nggak ada keluhan apa-apa Bun, keluhannya cuma tidurnya nggak nyenyak ya udah kita pakai yang lavender atau yang calming. Jadinya walaupun kita apa banyak temennya saingan Bun, tapi ciri khas yang paling Betul, utama itu yaitu betul. Karena oilnya karena oilnya karena oilnya juga kan bagus-bagus juga. bagus-bagus Apa juga. testimoni dari pasien-pasien kamu setelah mencium wangi Iya. oilnya, sayang? Sampai ibunya Oh, mau gimana? beli, Bun. Tapi saya nggak banyak kan bunda-bundanya pas dipijat anaknya itu eh, saya seneng baunya, Bun. Bisa nggak dibeli? Tapi kan saya nggak jual oil, Bun. Saya jualnya roll on aja. Tapi kan roll Ah, on juga hampir sama mirip baunya kan. Akhirnya oh gitu. roll Jadi on yang antisipasi dibeli. kamu makainya produknya Epsco Oil buat pijat, Iya, tapi kamu nggak jual. Tapi yang kamu jual adalah iya, roll-onnya. selalu Oke, tapi roll onnya, Bun. alhamdulillah mereka testimoninya banyak yang puas ya. Alhamdulillah banyak banget. Wah, Sampai udah 500-an saya pesan waktu itu ya. belinya sampai 500 botol. Eh, Sampai iya, sampai Gimana cara 500 kamu waktu itu masarinnya, sayang, habis selain kamu terjual. jelasin manfaatnya? Tinggal dua. Pas kalian di treatment, Bun. Nanti kan biasanya sebelum datang ke sini kan ngasih tahu nih apa keluhannya. Biasanya ngasih tahu keluhannya anak saya ini batuk pilek gitu. Nanti pas saya pijet, ya udah saya sambil jualan, Bun, di situ. Oh, ini saya punya roll on, Bun. Ada varian apa lavender, cold flu segala macam karena anaknya batuk pilek gitu. Akhirnya kita jelasin yang pakai code flu gitu karena udah Alhamdulillah. benar-benar ampuh tuh Bun, anak saya make udah mau 3 tahun anak saya Bun, sebulan itu nggak nyampe roll on satu itu, jadinya benar-benar nggak Betul. terlalu Dan mengurangi batuk obat-obat pilek, kimia ya, Fen. tidurnya juga nyenyak. Bener, Kasihan kalau bener, bener sebentar-bentar Bun. dikasih antibiotik, sebentar-bentar dikasih obat-obatan ya, Fen ya. Iya bener Bun, sampai pasien saya ada yang pesan semua varian. Nyetok, benar-benar benar. Nyetok katanya. Alhamdulillah. Ya itulah kembali lagi ke Iya, bermanfaatan ya, sayang ya. Saat kita alhamdulillah. melakukan segala sesuatu itu bisa bermanfaat, yang terjadi adalah kepuasan. Nah, ini yang kita inginkan. Repeat order Kepuasan. lagi. Oke, keren keren Iya keren. Itu bener. Bunda Febri, gimana jawabannya Venia tuh ya? Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya, Feb. Oke. Nama IG-nya Bunda Venia apa agar bisa di-add? Oh, Bunda Venia IG-nya apa, Instagramnya? Ini yang Mom and Baby Spa, Bun. Oh, Mom and Baby Spa Bunda Linda tuh, ayo ya, sahabat Epsco yang lagi nonton live ya, jangan lupa Di Lombok. diklik atau di ininya ya, follow ya, Venia Mom and Baby Spa ya, Lombok. Oke, Bunda Venia, kira-kira apalagi nih tip and triknya nih yang bisa dibagikan untuk sahabat Epsco yang hari ini sedang menonton Instagram, karena peserta yang nonton nih tambah nambah terus nih, wah tambah banyak nih. Apalagi nih tip and triknya, sayang, silakan. Iya nih. Tipsnya juga, Bun, mesti banyak kenalan ya. Kalau udah banyak kenalan, seperti misalnya suami saya kebetulan kerja di rumah sakit, tetap ikut Oh, promoin betul. istrinya kan di sosial media. Jadinya
jadinya banyak teman-temannya atau apa anak-anaknya yang dibawa Jadi ke suami sini, ikut memarketingkan. teman-teman perawat. Benar, karena sosial media itu benar-benar tempat Betul, betul, betul. wirausaha, Bun ya. Gratis lagi. Gratis lagi. Kamu sering Iya, sering benar. adakan promo voucher atau diskon kah? Gratis. Ya biasanya kalau mau ambil paketan tuh kita miringkan harganya, Bun. Misalnya mau ambil paket batuk pilek sama baby meshit dari harga 120 ya udah kita kasih 100. Jadinya lebih banyak Oh bunda-bunda gitu. yang tertarik kan. Jadi kalau bikin paket ya, jadi hitungannya kalau beli kalau satuan sama paket lebih murah Paketan paket. satuan kan benar. Oke, keren-keren. Oke, lanjut Pen. Apalagi yang mau di-sharing Pen sebelum kita akhiri karena sudah di Jakarta udah bunyi azan zuhur nih. Iya. Pokoknya apa Bun ya? Ibu rumah tangga sekarang kan kerjaannya cuma itu aja Bun ya. Ngebosenin. Bersih-bersih lah atau masak atau segala macam. Pokoknya sekarang kalau kita nggak punya skill atau punya ilmu yang kita bisa manfaatin buat sekitarnya nggak bakal bisa maju kita Bun. Cuma mau ngebuktiin aja, cuma mau Ngebuktiin ngebuktiin kalau ibu rumah tangga seperti saya bisa sukses juga kayak keren. ibu-ibu yang lainnya gitu aja. Mak-mak tapi punya duit banyak, waduh. Benar, Jadi di dalam rumah kita bisa ngurusin anak, kita juga nggak ninggalin anak, tapi kita tetap bisa mengembangkan ilmu yang kita miliki ya, secara mungkin ikut pelatihan pijat bayi, baby spa, atau mungkin keterampilan yang lain. Ini berarti pelatihan baby spa ini adalah peluang yang besar buat para ibu-ibu ya, Pen? benar Bun, benar. Peluang besar Berarti banget. suami kamu keluarga Teman-teman di Lombok juga keluarga udah kamu banyak yang nanya. mendukung ya, berarti ya sayang ya. Kamu Iya, nggak, alhamdulillah mendukung banget. hmm, Karena kalau saya pulang, kamu nggak gengsi. Kalau di kampung kamu karena bilang kalau saya kok Bu pulang Bidan orang jadi tua, tukang pijat, kamu nggak gengsi sayang. banyak Terus Bun, apa yang banyak yang kamu ngomong kayak katakan? gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu memperdulikan, tapi cuma Membuktikan. walaupun saya nggak walaupun saya nggak kerja di pelayanan di rumah sakit, saya bisa sukses kayak mereka. Keren ya. Kembali lagi saat kita bisa mempunyai satu keilmuan, keilmuan ini bisa menjadikan spesialis ya kepakaran kita dan akhirnya kita akan dikenal di masyarakat dan itu adalah menjadikan sebuah value. Jadi dimanapun profesi Anda, mau bidan, mau perawat, mau dokter, mau apapun profesi kita ya, selama kita merasakan ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya, insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita suatu hari nanti di akhirat nanti sayang. Oke Feni, aduh di Jakarta sudah azan zuhur. Nah, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol Iya, asiknya bersama Epsko. Jangan kapok sayang. ya Slide Bun. Live perdana. perdana soalnya nih Nggak apa-apa agak ya, kaget belajar ya sebenarnya. sayang ya. Oke, sukses selalu Feni. Kembangkan bisnismu. Bunda Anti tunggu selalu cerita-cerita kesuksesan kamu sayang. Ya, dan niatkan selalu untuk memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita, terutama adalah pasien-pasien kita, bayi-bayi yang lucu. Salam buat para bayi-bayinya sayang. Dan selalu happy dan happy with baby. Oke, terima kasih Feni. Sukses selalu, Makasih sehat banyak Bunda selalu. juga. Sip. Sampai ketemu Ditunggu tahun ke depan Lombok. Bun. Insya Allah banyak Alhamdulillah. teman-teman Itulah yang cara nanya. Allah mempertemukan kita Ya, sayang ya. Oke, sekian bersama iya. Bunda Anti dan Bunda Feni. Ya dari Lombok. Oke, kita akhiri untuk live hari ini. Semoga banyak inspirasi yang didapat dari Bunda Feni hari ini. Yang pasti yang tadi Bunda Feni bilang kebahagiaan di sini yang tidak bisa dinilai ya dengan keikhlasan dan penuh cinta.
Oke, sekian terima kasih. Kita katakan EBSCO yes we can. Bunda Feni bisa? EBSCO yes we can. Yes, 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 we can. Yes, yes. Dadah. yes. Sama-sama saya. Sukses buat Bu Ati juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.